Halo, kembali lagi dengan saya Sinta Malina, kali ini dengan topik Cost of Capital. Yang akan kita pelajari kali ini adalah kita harus sadar bahwa sebuah perusahaan itu rely on both capital structure, yaitu debt dan equity. Juga equity itu terbagi menjadi preferred stock dan common stock. Jadi untuk seorang financial analyst ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Karena mereka tidak boleh fokus hanya pada satu source of financing instead of all the entire financing structure atau capital structure. Diharapkan mahasiswa dapat memahami basic konsep dari cost of capital dan dapat mengaplikasikan weighted average cost of capital atau WACC. Nah, cost of capital itu sendiri represent the firm's cost of financing. Jadi ada biaya untuk financing itu. Dan is the minimum rate of return that the project must earn to increase the firm's value. Jadi ada rate minimumnya, ada minimum untuk rate of return yang ingin dicapai oleh si perusahaan tersebut. Jadi basic konsepnya terbagi menjadi capital dan capital structure. Capital itu sendiri merupakan financing dalam jangka waktu yang panjang, yaitu terdiri dari debt and equity. Sedangkan capital structure adalah mix dari keduanya, dari debt dan dari equity. Dan konsepnya adalah kita harus memahami weighted average cost of capital atau WACC. Karena dengan WACC ini, firm's cost of debt and equity financing where the weight reflects on based on the percentage. Jadi akan ada persentase berapa besaran dari capital structure tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya untuk company Alphabet. Di sini masing-masing ada debt dan ada equity. Di sini ada debt dan ada equity. Di sini ada nilainya 3,9 billion, tapi kalau dipersentasikan akan menjadi 1%. Sedangkan untuk equity-nya adalah 99%, sehingga total kapitalnya adalah 647%. Kita bisa lihat di sini bahwa Alphabet menggunakan sedikit persentase untuk debt. Capital structure mereka mostly are from the equity. Sedangkan kalau kita compare dengan let's say General Motor, mereka hampir sama komposisinya, namun lebih besar sedikit di debt. 53% dan equity sebesar 47%, which is ini quite stable. Atau yang equity di sini lebih besar sedikit dan debt-nya juga lebih kecil sedikit compared to equity. Tapi gabungan kedua ini sangat penting. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa source of capital long term itu ada di sini dari long term debt sampai di common stock dan preferred. Inilah rumus untuk WACC. Kita bisa lihat di sini ada weighted-nya, ada percentage-nya, kemudian ada required return-nya untuk masing-masing. Ini untuk debt, untuk preferred stock, dan untuk common stock. Jadi ini dikalikan dulu untuk sesamanya, baru ditambahkan untuk keseluruhannya. Kita lihat ini adalah poin-poin penting dari WACC. Jadi untuk jumlah weight-nya sendiri harus berjumlah 1 atau 100% baru dikalikan dengan required return-nya. Jika diketahui dari soal sebelumnya, itu mereka sudah provide required return-nya untuk debt, preferred stock, dan common stock sekian persen. Nah, kita tahu dan di sini juga dipersiapkan weight-nya untuk long term debt, preferred stock, dan common stock. Jadi kita lihat di sini total keseluruhannya adalah 100%. Nah, untuk menghitung WACC-nya sendiri, kita tinggal simply kalikan weight dengan cost R-nya untuk debt, dapat di sini 1,95, begitu seterusnya untuk preferred stock dan juga common stock equity, sehingga dapatlah WACC 9,28%. Yuk kita coba ke contoh soal. Smart Warriors is a financial technology firm provide peer-to-peer lending. It has 35% of debt. Kita lihat sini ada debt 65% dan ada equity 60%. Debt 35%, equity 65%.
rumuskan untuk capital structure. Dengan estimated after tax cost ini ada 11% dan equity-nya 15%. Jadi kita tinggal masukkan rumus dari WACC tadi. Dapatlah di sini 13,6%. Jangan lupa gunakan WACC formula. Sekian dari saya, bisa dipelajari lebih lanjut di chapter 9.